Setelah kita disibukkan ya dalam beberapa hari ini dengan menyaksikan berbagai macam video sosialisasi terkait dengan terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, banyak bermunculan pro dan kontra terkait dengan munculnya permen tersebut. Namun, apa sajakah pro dan kontra tersebut? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu terkait dengan setelah beberapa hari ini kita lebih disibukkan dengan adanya setelah terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, di mana kita juga secara serentak harus mengisi layaknya kita kayak baru pertama mengajukan, seperti kita mengajukan jabatan fungsional demi untuk mencegah terjadinya pemutihan. Dengan adanya permen tersebut, banyak sebenarnya pendapat yang bermunculan dari para dosen, baik itu di media sosial ya, terutama di media sosial, baik itu di channel YouTube maupun terutama yang paling banyak rame itu adalah di Twitter. Di mana banyak yang bermunculan terkait dengan pro kontranya dengan adanya diterbitkannya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Sebenarnya saya pernah membahas keuntungan apa saja yang bisa kita peroleh, yang kita dapatkan tatkala Permen Pan ini direalisasikan ya. Karena kita belum tahu, belum ada dosen yang sudah mengajukan berdasarkan dari aturan Permen Pan, tetapi kalau kita melihat secara seksama dari video YouTube Dikti, di mana narasumbernya adalah Prof. Eko dan Prof. Joko, saya sebenarnya tidak melihat secara eksplisit mereka menyebutkan seperti yang rame ya ada beberapa komentar yang ada di YouTube saya itu, bahwa saya tidak menemukan di dalam video tersebut kalau kita itu tidak bisa naik jabatan. Ya, memang sejak pada POPAK ya, POPAK 2019 maupun yang revisi, kemudian yang peraturan Permendikti itu memang tidak menyebutkan kenaikan jabatan atau loncat jabatan lah, Tetapi kalau loncat nilai kum, saya kira bisa. Jadi di dalam video saya yang terkait dengan keuntungan yang kita akan peroleh dengan adanya Permen Pan itu, sebenarnya ada 3 komponen utama, ada 3 hal yang bisa kita dapatkan keuntungan yang Anda bisa, Bapak Ibu bisa lihat ya di video tersebut, di mana salah satunya adalah sudah tidak ada yang namanya dupak ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa ini lebih banyak negatifnya, bukan berarti positifnya tidak ada. Jadi kita bisa mengambil dari nilai positif tersebut. Saya yakin bahwa dengan diterbitkannya Permen Pan RB ini, dosen-dosen yang tadinya tidak pernah ya, dalam tanda kutip mungkin karena terjadinya perubahan peraturan, yang sudah 5, 10 atau bahkan lebih yang tidak pernah mengurus kepangkatan, itu akan berdampak buruk dengan diterbitkannya Permen Pan ini. Jadi dosen-dosen yang selama ini berkarir sebagai dosen dan tidak pernah mengurus kepangkatan akan ketahuan dengan adanya Permen Pan ini. Jadi ini menyiratkan peluang untuk para dosen untuk naik pangkat fungsional secara massal, karena kita kan menyusunnya kemarin ya dalam waktu yang singkat, kemudian ada informasi kalau ditunda sampai tanggal 15 Mei 2023 gitu. Jadi muncul sebenarnya beberapa mungkin sebagian dosen menyebutnya ini adalah kontroversi gitu ya.
Tetapi saya mengambil dari tiga keuntungan yang bisa kita dapatkan sih dari situ. Salah satunya adalah kita tidak lagi menyusun dupa, kemudian harapan kita ya, bukan harapan saya saja, tidak ada pemotongan nilai kum pada bidang 2. Karena kita tahu betul bidang 2 itu kan prosesnya panjang ya. Berbeda halnya kalau kita misalnya mendapatkan poin pada bidang 1, itu kan sudah jelas kita mengajar, kemudian bidang 3 kita melakukan pengabdian. Artinya tidak ada pengurangan poin pada bidang itu. Nah, ada juga beberapa kontroversi ya terkait dengan bagaimana sebenarnya Permen Pan RB ini akan mempengaruhi pengajaran dan proses belajar, karena dosen akan sibuk dan dikejar target pembuatan penetapan angka kredit atau yang disebut dengan PAK, di mana hasil dari penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan dosen dalam penilaiannya. Jadi unsur yang digunakan itu meliputi ada unsur utama dan unsur penunjang dengan waktu yang singkat. Ya, jadi dengan adanya Permen Pan itu muncul pada kesempatan itu banyak muncul pro dan kontra dari peraturan yang ada ya, yang akan membantu sebenarnya para dosen itu untuk naik pangkat jabatan fungsional secara massal ya. Jadi penentuan unsur yang digunakan untuk naik pangkat fungsional dosen itu telah menjadi topik yang saat ini diperdebatkan ya. Jadi ada beberapa pendapat bahwa unsur utama dan unsur penunjang itu harus dipenuhi dengan waktu yang singkat yang ditentukan. Sedangkan lainnya berpendapat bahwa proses ini memerlukan waktu yang lama untuk memastikan kualitas dan kebenaran informasi. Kalau di Twitter itu menyebutkan bahwa kesempatan kita untuk menjadi profesor itu lebih lama, gitu, ya. Jadi kalau memang dihitung per 2 tahun ya, per 2 tahun misalnya dari yang golongan lektor kepala 4A, padahal nilai kumnya katakanlah dia sudah 700 gitu ya, atau 750 secara apa ya, itu kan sebenarnya dia sebenarnya posisinya sudah 3C kan gitu. Tetapi untuk mencapai 3C, karena dia berangkat misalnya dari yang lektor 3D kemudian nilai kumnya 700, maka dia per 2 tahun itu harus kayak seperti menyurat ya untuk penyetaraan. Tapi saya lebih suka yang kayak gitu dibandingkan dengan yang harus setiap 2 tahun kita memberkas banyak hal, misalnya mulai dari bidang 1, 2, dan 3, dan 4 gitu. Dibandingkan kita sudah loncat kum gitu, loncat kum. Nah, saya mengambil sisi positifnya bahwa kalau misalnya Dupak sudah tidak ada, kemudian tidak ada pemotongan di bidang 2, maka kesempatan besar untuk sebenarnya loncat kum itu lebih besar. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalnya kita produktif, menghasilkan banyak paper ya, kita tahu betul bahwa setiap paper itu nilainya sekian, maka untuk loncat kum itu lebih besar kesempatannya dibandingkan dengan peraturan yang lama, yang dimana saya juga baru tahu setelah melihat Permendikbud ya nomor 92 tahun 2014 itu, ternyata setiap paper itu akan mendapatkan potongan sekian, gitu. Dan itu juga saya baru tahu setelah membaca secara detail di situ. Ya, kalau di Permen Pan RB nomor 1 memang tidak disebutkan di dalamnya secara eksplisit kalau itu akan terjadi kalau bisa kita naik jabatan ya, naik jabatan. Kalau naik jabatan itu saya kira mulai dari POPAK 2019 sama yang revisi itu tidak ada, memang tidak ada. Loncat jabatan itu misalnya dari kita berangkat dari 3D kemudian tiba-tiba ke 3C. Ya, setahu saya sih tidak ada sih. Setahu saya. Yang ketika saya juga ngobrol sama teman-teman dosen yang merupakan reviewer PAK nasional, itu adalah mereka menyatakan loncat kum, yang ada loncat kum. Kalau misalnya kita berangkat dari 3D mau ke lektor kepala, yang darinya lektor ke lektor kepala, ya tetap kita melalui dulu yang 4A dulu, 4A, 2 tahun berikutnya 4A
4B, 2 tahun berikutnya 4C. Perhitungannya sih memang benar. Tetapi saya lebih prefer kalau loncat kum sehingga kita tidak perlu harus memberkas selayaknya kita baru mau mengajukan gitu. Kenapa demikian? Ya karena saya sudah pernah mengalaminya loncat kum. Jadi lebih enak loncat kum dibandingkan dengan kalau kita tidak loncat kum. Jadi saya lebih memilih bahwa oke, saya sedikit menunda ya, mungkin beberapa bulan baru saya ajukan. Tetapi saya langsung loncat kum yang jauh gitu. Jadi kuncinya adalah saya harus mempublikasikan banyak paper dengan catatan bahwa paper-paper yang saya harus publikasikan adalah kalau di jurnal internasional bereputasi minimal saya harus sebagai penulis pertama atau penulis utama gitu. Dan itu saya lakukan. Adapun kalau misalnya saya dilibatkan menulis paper kemudian publish di jurnal internasional, saya sebagai anggota sebaiknya itu jangan terlalu banyak anggotanya karena nanti faktor pembaginya akan lebih banyak gitu. Nah, sama halnya pun di paper-paper yang bukan yang terakreditasi nasional gitu. Jadi di dalam video saya yang terkait dengan komentar-komentar para teman-teman, terima kasih ya sudah mengomentari. Artinya kita saling sharing bahwasanya kita tahu betul bahwa untuk naik kum itu ya satu-satunya hanya cuma produktif, satu-satunya cuma produktif. Jadi sebanyak apapun perubahan yang ada di Permenpan RB, kalau kita tidak produktif ya tetap aja sama halnya sama dengan aturan-aturan yang lain gitu. Jadi artinya begini, meskipun aturan itu adalah aturan yang lama, kalau kemudian kita tidak produktif dan kita mau bermimpi menjadi profesor ataupun misalnya naik jabatan, ya udah nggak usah terlalu banyak ini. Kalau menurut saya sih nggak usah terlalu banyak diperdebatkan gitu, nggak usah terlalu diperdebatkan. Tetapi setidaknya harapan kita kan dengan adanya Permenpan IRB ini kan mungkin bisa memperbaiki dari peraturan-peraturan yang lama, terutama karena saya sudah pernah juga mengalami bagaimana sulitnya, bagaimana lamanya mengurus dupak, maupun pernah juga nilai kum saya dikurangi besar-besaran. Nah itu yang saya ambil dari sisi positifnya yang di situ sih. Tapi inti dari semua itu adalah, ayo Bapak Ibu, kita produktif. Kalau memang kita tahu esensinya kita sebagai seorang dosen itu bukan hanya semata-mata ya udah mengajar, mengabdi, melakukan penelitian, tetapi kita tidak lupa dengan esensinya bahwa kita juga harus menulis, biar nanti tulisan-tulisan kita itu bisa dinikmati oleh para pembaca-pembaca yang lain. Itu ya Bapak Ibu, jadi ini adalah kembali lagi kepada pendapat Bapak Ibu sebagai dosen, seberapa besarnya sebenarnya dampak terhadap kita dengan adanya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi kita kan belum ada yang mengalami dampak apa, karena ini kan akan berlangsung sampai 31 Mei. Kemungkinan juga akan dimundur, yang tadinya terakhir itu adalah 1 Juni 2023 gitu. Karena adanya informasi pemunduran ya kemungkinan juga akan mundur semacam itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing. Kalau ada salah-salah kata, salah informasi, mohon maaf. Sebelumnya Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar saya. Kalau mau tahu lebih jelas informasi terkait dengan PAN RB nomor 1 tahun 2023 ini, Bapak Ibu mungkin bisa lebih banyak membaca di Twitter yang paling ramai. Menurut saya sih Twitter yang paling ramai. Terima kasih. Kembali nanti, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.